Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa, tetap semangat. Semangat belajar bersama saya secara online di channel Bustami Syam. Ya, hari ini kita mereview Cartesian vector notation. Jadi kita akan menggunakan koordinat Cartesian ini untuk menyelesaikan persoalan pembebanan statik baik untuk dua dimensi 2D maupun untuk tiga dimensi. Ya, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, oke? Tentu yang belum sarapan ya sarapan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai. Ya, kalau ada sebuah soal ya, atau katakanlah ada sebuah kasus seperti di sini eh, ada dua vektor yang bekerja pada katakanlah ini link ya untuk mengikat dua kabel seperti di sini ya. Eh, yang pertama gayanya adalah 600 Newton dan yang kedua gayanya sebesar 400 Newton. Ditentukan karena ini vektor maka ada arahnya 30 derajat CCW atau counter clockwise dari sumbu X dan 400 Newton ini 45 derajat dari sumbu Y. Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan ini, artinya menyelesaikan ini sesuai dengan soal ya, diminta adalah berapa besar dan arah daripada resultan gaya ya yang bekerja pada katakanlah link itu akibat F1 dan F2. Nah, kita bisa selesaikan dengan dua cara. Solusi yang pertama adalah menggunakan notasi skalar. Nah, ini untuk mereview sedikit. Untuk menyelesaikan solusinya secara skalar ya, kita sudah pelajari eh, kita uraikan gaya F1 ini masing-masing ke sumbu X ya, jadi F1X dan ke sumbu Y atau Y, F1Y. Demikian juga F2. F2 ini kita resolve ya kita jabarkan ke sumbu X menjadi tentu karena sebelah kiri sumbu X itu negatif, berarti negatif F2. Nanti kita lihat tentu karena ini sudutnya 45 derajat, ya cos 45. Nah, dan ke sumbu Y, jadi F2 sin 45. Nah, jadi eh, kita selesaikan seperti itu. Nah, jadi untuk itu kita melihat masing-masing. Yang pertama, eh, coba kita lihat. Yang pertama,
FRX. Jadi gaya resultan akibat pada X ya. Itu tidak lain daripada penjumlahan daripada sigma efek. Penjumlahannya gimana? Penjumlahannya itu ada pada di sini satu dan di sini satu. Itulah FRX. Nah, berapa atau berapa penulisannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ya, ini enaknya notability ini eh, para mahasiswa ya bisa ciluba ya. Ya, ciluba gitu ya. Jadi ini tadi kita tutup, sekarang kita buka. Yaitu 600 cos ini 30 derajat ya. Karena ini negatif maka 400 ya sin 45 derajat. Ya ini 600 sin 400 sin 45 derajat. Karena sudutnya ini sudut ini ya. Dan kita menggunakan ini. Sebenarnya cos pun sama ya. Eh, baik, hasilnya berapa? 236,8 Newton. Ini tanda apa ini? Artinya dia eh, positif ke sumbu X. Ya, positif ke sumbu X. Karena ini plus. Nah, sekarang coba yang satu lagi. Yaitu untuk sigma FY sama dengan 0. Atau FRY sama dengan sigma FY. Di mana gaya resultan arah Y kita sepakati dulu bahwa Y itu ke atas positif. Sama seperti tadi X ke kanan yang positif. Nah, coba kita ciluk bayang ini. Nah, itu dia. Jadi F1-nya yang arah Y adalah 600 sinus 30 ya tambah 400 cos 45. Nah, itu dia. Nah, jadi eh, hasilnya adalah 582,8 Newton. Arahnya ke atas berarti positif. Nah, bagaimana menghitung resultan gaya kedua gaya ini? Ya, bagaimana menghitung resultan kedua gaya ini? Jadi kita eh, sudah belajar, ya, sudah belajar dengan cara paralelogram bisa, ini kan, kita bisa dapatkan itu. Tapi sekarang kita bisa menghitung secara numerik di sini. Kita lihat di mana FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. F1-nya sudah tahu, F2-nya sudah, FRX-nya sudah tahu, FRY-nya sudah tahu. Maaf ya, tadi bukan F1-nya, tapi FR arah X dan FR arah Y yang tadi kita sudah hitung di sini. Oke? Nah, sekarang kita cari berapa sebenarnya sudut theta. Sudut theta yaitu arah ya, atau direction of the force resultant atau resultant force dari kedua gaya F1 dan F2. Maka kita cari dengan tangan ya, yaitu tangan eh, inverse 582,8 ini FRY ya dibagi 236,8, tidak lain daripada FRX yang ini. Nah, setelah dihitung besarnya adalah 67,6
eh, berapa? 9 derajat. Jadi 67 itu kira-kira di mana? Eh, jadi kalau kita mau buat eh, ya, oke. Kemudian ya kita pindahkan ke sini. Kira-kira saja ya. Jadi, nah berarti resultannya ini. Jadi inilah kira-kira 67,9. Nah, jadi kita bisa menghitung secara skalar. Ya, kita bisa menghitungnya secara skalar. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kartesian? Jadi dengan kartesian untuk dua dimensi, kita sudah belajar bahwa untuk sumbu X di sana ada unit vektor I dan untuk J ada dikalikan nanti dengan unit vektor J. Jadi penulisan I dan J kalau kita tidak ketik ya, tidak cetak, maka kita tuliskan di buku tulis kita seperti ini. Jadi kalau vektor, misalnya vektor, ini ulangan ya, FR ini ya, kalau kita ingin tulis, karena ini cetak, maka kita tulis kalau di buku tulis kita, FR, kita pasang garis barnya, atau ditambah arah ya. Seperti itu cara penulisan di buku, supaya tidak membingungkan mana yang vektor dan mana yang skalar. Baik, nah eh, kita buka F1 berarti langsung kita ada buka. Ada 600 ke sumbu ini berarti 600 cos 30 ya sama seperti tadi. Tapi kita kalikan dengan unit vektor I. Ya, ini dia. Kemudian satu lagi adalah 600 sinus 30 kali vektor J ke arah Y. Ini. Seperti itu. Kemudian F2 juga demikian. Minus 400 sinus 45 derajat kali I tambah 400 ya, tambah 400 ini cos 45 derajat kali unit vektor J. Jadi kita bisa tuliskan sekarang seperti ini. Nah, menjumlahkannya gimana? Menjumlahkannya vektor FR sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2. Nah, tinggal kita substitusi harga-harga untuk masing-masing F1 dan F2. Jadi yang eh, apa? Yang I kita jumlahkan dengan I dan yang J kita jumlahkan dengan J. Jadi yang I adalah 600 cos 30 derajat kurang 400 sin 45. Ini dia. Dan yang J 600 sin 30 J tambah 400 cos 45 J. Yang ini. Nah, hasilnya ciluk bah kita dapatkan sebuah
representasi daripada gaya resultan FR ini yaitu 236,8 I tambah 582,8 J. Seperti diperlihatkan pada gambar ini. Nah, dari dua gaya ini dan dua gaya ini dan satu gaya resultan ini, kita bisa mengetahui arah daripada FR. Bagaimana mengetahui arah dari gaya FR ini? Tentu dengan mengambil sama seperti tadi dengan mengambil tangan inverse-nya. Jadi kita dapatkan ya hasilnya sama 67,9 ya, yaitu arkus tangan 582,8 dibagi 236,8 ya seperti di sini, eh, itu sama dengan 67,9. Nah, magnitude and direction of resultant force F are determined in the same manner as before. Nah, jadi sama ya. Silakan dihitung sendiri, akhirnya dapat theta itu sama. Nah, dari kedua solusi itu, untuk dua dimensi, kita melihat bahwa the use of scalar notation, ya, pemakaian notasi skalar is more efficient, lebih efisien. Kenapa? Karena komponen-komponennya dapat dihitung langsung ya, seperti tadi. Seperti di sini bisa dihitung langsung. Bisa dihitung langsung. Sedangkan jadi tanpa harus menuliskannya ya setiap gaya sebagai vektor kartesian ya, kemudian menjumlahkannya lagi kan. Nah, tapi vektor kartesian analisis ini untuk 3D itu sangat baik ya, ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena memudahkan kita dalam hitungan, sebaliknya gitu. Apalagi nanti kalau kita membuat programming, ini akan sangat membantu. Jadi karena itu para mahasiswa sekalian, kita berikut ini akan belajar yang 3D atau three dimensional vector menggunakan Cartesian coordinate. Jadi dengan Cartesian coordinate ini akan lebih mudah, akan lebih cepat kita menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut dengan statika struktur. Dan karena gaya-gaya nanti yang dipakai pada statika ini juga merupakan dasar daripada desain apa namanya mechanical element atau komponen mesin, maka ini sangat penting untuk dipahami dan didalami oleh mahasiswa sekalian. Ya, tidak perlu uh, dihafal, saya kira soal-soal seperti ini, tapi coba aja nanti kembali ke soal-soal ya, banyak di sana soal-soal dengan modifikasi berbagai pembebanan. Apakah itu pembebanannya seperti ini ada dua, tapi bisa juga tiga, bisa juga lebih gitu ya, bisa juga lebih. Nah, untuk untuk merepresentasikan keadaan sebenarnya di struktur yang ada di lapangan. Baik, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalau tidak bisa, coba diulang lagi ya, di stop videonya, diulang lagi. Kemudian dicoba, karena kalau tanpa latihan
kita tidak akan lancar ya dalam menyelesaikan suatu. Baik, saya kira demikian saja untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan dengan Cartesian faktor tiga dimensi. Kalau yang ini sudah dipahamin, saya kira tidak ada kesulitan nanti. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.